Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alia Mani bersama rekan saya. Saya Nur Amelia Wahida. Kami Kami adalah adalah mahasiswi biologi dari UIN Garis Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penelitian yang telah kami lakukan berjudul Pemanfaatan Sukun Artocarpus altilis sebagai obat tradisional oleh masyarakat Sunda yang dibimbing oleh Dr. Priyanti MSc dan Ibu Ardia Khairiah MSc. Kita semua tahu, sukun lebih dikenal sebagai bahan makanan. Tapi, tahukah kalian kalau tanaman sukun juga punya manfaat pengobatan yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda? Nah, pada video kali ini kami akan menggali pengetahuan lokal tersebut dan melihat potensinya dalam pengembangan fitofarmaka berbasis kearifan lokal. Yuk, kita mulai. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan kekayaan flora yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 70.000 spesies tumbuhan dan sekitar 9.600 diantaranya memiliki potensi sebagai tanaman obat. Kekayaan ini tentunya menjadi bagian penting dari budaya pengobatan tradisional yang masih dijaga oleh berbagai masyarakat adat, termasuk masyarakat Sunda yang hingga kini masih mempertahankan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah tanaman sukun atau Ascopharpus altilis. Biasanya kita kenal sukun ini dari buahnya yang enak digoreng, tetapi ternyata bagian lain seperti daun, kulit batang, dan batangnya juga dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit, mulai dari luka, hipertensi, peradangan, sampai diabetes. Lalu, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun sukun memiliki efek anti-diabetes yang cukup kuat. Namun, informasi mengenai praktik penggunaan secara langsung oleh masyarakat Sunda masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana masyarakat Sunda memanfaatkan tanaman sukun sebagai obat tradisional. Mencakup bagian tanaman yang digunakan, cara pengolahannya, serta jenis penyakit yang diobati. Nah, pada penelitian kali ini, kami menggunakan dua metode utama, yaitu kuesioner dan wawancara semi-struktural. Pertama, pada kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang memanfaatkan tanaman suku sebagai obat tradisional. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling, yang artinya responden dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. Selanjutnya, kami melakukan wawancara semi-struktural kepada beberapa informan kunci yang sebelumnya telah mengisi kuesioner. Tujuannya adalah untuk menggali informasi lebih mendalam, terutama terkait keyakinan, cara penggunaan, serta nilai-nilai tradisional yang menyertai praktik pengobatan tersebut. Pada analisis data, hasil dari kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung frekuensi, persentase jawaban, sedangkan data dari wawancara dianalisis secara kualitatif tematik, yaitu mengelompokkan jawaban berdasarkan tema-tema tertentu untuk memahami makna baik di balik praktik pemanfaatan sukun oleh masyarakat Sunda. Berikut ini adalah hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Pertama, terkait pengetahuan masyarakat Sunda terhadap pemanfaatan sukun sebagai obat tradisional, sebagian besar responden belum mengetahui manfaat tersebut, yaitu sebesar 69,2%. Sedangkan 30,8% lainnya sudah mengetahui. Ini menunjukkan bahwa meskipun praktiknya ada, tetapi masih kurang tersebar secara luas. Kedua, dari sisi rentang usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 20-30 tahun sebesar 57,7%, diikuti oleh kelompok usia lainnya dengan porsi yang jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas adalah generasi muda. Ketiga, berdasarkan latar belakang pendidikan responden relatif seimbang antara lulusan SMA dan juga S1, yaitu masing-masing sebesar 50%. Artinya, informasi mengenai pemanfaatan tanaman sukun tidak terbatas melalui satu tingkat pendidikan tertentu. Selanjutnya, dalam hal jenis penyakit yang diobati oleh sukun, mayoritas responden menyebutkan diabetes sebanyak 39% dan batuk atau flu sebanyak 23%. Ini memperkuat dugaan bahwa masyarakat menggunakan sukun untuk penyakit-penyakit yang tergolong umum dan kronis.
Pada bagian tanaman sukun yang dimanfaatkan, yang paling banyak digunakan adalah daun sukun sebesar 60%. Diikuti batang dan juga daun. Ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan kandungan senyawa aktif pada daun lebih dominan untuk pengobatan. Dan terakhir, terkait cara pengolahan yang paling banyak dilakukan adalah direbus, yaitu sebanyak 71,4%. Kemudian diikuti dengan dikukus dan digoreng. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih metode tradisional dan sederhana dalam pemanfaatannya. Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa poin penting dalam pembahasan ini. Pertama, tingkat pengetahuan masyarakat Sunda yang relatif rendah, yaitu hanya sekitar 30,8% dari responden yang mengetahui manfaat tersebut. Ini menunjukkan bahwa minimnya diseminasi pengetahuan tentang sukun, terutama sebagai bagian dari warisan etnoformasi lokal. Yang kedua, pengetahuan ini juga tidak merata antar kelompok usia. Responden terbanyak berasal dari 20-30 tahun. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui manfaat sukun. Ini mengindikasi adanya kesenjangan pengetahuan antar lintas generasi. Ketiga, rendahnya pengetahuan ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh gaya hidup modern, di mana masyarakat cenderung lebih memilih pengobatan medis yang instan dan mudah dijangkau, serta mulai meninggalkan pengetahuan lokal yang bersifat turun-temurun. Oleh karena itu, perlu adanya pelibatan generasi muda dalam pelestarian pengetahuan tradisional tradisional ini. Dengan pendekatan edukatif dan ilmiah, generasi muda bisa menjadi jembatan antar budaya tradisional dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pemanfaatan tanaman obat seperti sukun bisa terus berkembang secara berkelanjutan dan berbasis bukti. Selanjutnya, dari hasil yang kami peroleh melalui tingkat pendidikan, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, ternyata tingkat pendidikan formal tidak menjamin pengetahuan etnobotani. Hanya terdapat 2 orang lulusan SMA dan 6 orang lulusan perguruan tinggi yang mengetahui manfaat sukun sebagai obat tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan formal seseorang, belum tentu berbanding lurus dengan pengetahuan terhadap kearifan lokal. Yang kedua, pengetahuan tersebut lebih banyak bersifat konseptual dan turun-temurun. Artinya, informasi mengenai pemanfaatan sukun lebih sering diperoleh dari lingkungan keluarga, komunitas, atau pengalaman langsung di lapangan. Ini bukan dari lembaga pendidikan. Temuan ini memperkuat pentingnya pelestarian pengetahuan tradisional melalui pendekatan berbasis komunitas, bukan pendidikan formal. Selanjutnya ada bagian tanaman sukun yang bagian tanaman sukun yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Sunda adalah daunnya, yaitu sekitar 60%. Digunakan sebagai ramuan tradisional dengan cara direbus lalu diminum airnya. Nah, ramuan ini dipercaya berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol, serta gula darah. Secara ilmiah, daun sukun ini diketahui mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, serta saponin yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Lalu yang kedua, ada batang, yaitu sekitar 10%, di mana batang ini jarang digunakan sebagai obat. Namun, sebagai masyarakat kecil percaya dapat menurunkan tekanan darah. Nah, informasi ini sebenarnya masih terbatas, sehingga berpotensi untuk diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, ada buah, yaitu sekitar 30%. Umumnya dikonsumsi sebagai makanan, baik dengan cara digoreng, dikukus, maupun dijadikan camilan. Selain sebagai sumber pangan, ternyata buah sukun juga diyakini memiliki manfaat kesehatan, terutama dalam membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Hal ini didukung oleh kandungan serat, indeks glikemik yang rendah, serta senyawa aktif seperti flavonoid dan stilbenesnya. Lalu yang keempat itu ada potensi pengetahuan lokal, di mana temuan ini menunjukkan kekayaan pengetahuan masyarakat yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara ilmiah, terutama terkait pemanfaatan batang sukun. Perlu dieksplorasi untuk lebih lanjut untuk mendukung pengembangan obat herbal berbasis lokal. Kemudian, berdasarkan jenis penyakit yang dapat diobati, dari hasil survei, diabetes merupakan penyakit yang paling sering disebut oleh responden, yaitu sebanyak 30%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal potensi daun sukun sebagai obat anti diabetes. Selain diabetes, tekanan darah tinggi dan batuk flu juga sering disebut masing-masing sebesar 20%.
Menariknya, pengetahuan tradisional ini ternyata sejalan dengan bukti ilmiah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa daun sukun mengandung flavonoid, tanin, saponin yang memiliki aktivitas diabetes, antihipertensi, dan anti kolesterol. Studi pada hewan bahkan menunjukkan penurunan kadar glukosa darah, tekanan darah, dan perbaikan fungsi jantung. Tidak hanya itu, sukun juga sering dimanfaatkan untuk gangguan ringan seperti demam atau luka luar dengan cara direbus atau ditempelkan secara langsung. Lalu selanjutnya, lalu selanjutnya ada cara pengolahan dan penggunaan. Lalu selanjutnya ada cara pengolahan dan penggunaan tanaman sukun. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa metode pengolahan tanaman sukun umum dilakukan oleh masyarakat Sunda. Di antaranya yaitu pertama ada direbus, yaitu sekitar 71,4%, di mana cara ini merupakan metode yang paling banyak digunakan. Daun sukun direbus selama 10 hingga 15 menit, kemudian air rebusannya diminum. Metode ini dianggap aman, mudah dilakukan, dan telah diwariskan secara turun-temurun. Namun hingga saat ini belum terdapat standarisasi terkait dosis maupun frekuensi penggunaannya. Lalu yang kedua yaitu digoreng, di mana 14,3% buah sukun ini digoreng untuk dijadikan camilan atau pengganti nasi. Walaupun bukan sebagai pengobatan langsung, konsumsi secara rutin dapat dipercaya membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol karena kandungan karbohidrat kompleksnya. Lalu yang ketiga yaitu dikukus. Banyak 14,3% buah sukun ini dikonsumsi dalam bentuk kukus sebagai makanan sehat harian. Masyarakat percaya bahwa sukun kukus ini cocok untuk penderita diabetes karena kandungan lemaknya rendah dan seratnya cukup tinggi. Konsumsi secara rutin ini dianggap dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Lalu yang keempat yaitu pentingnya standarisasi dan dokumentasi, di mana sebagian besar masyarakat ini tidak mengetahui dosis atau takaran pasti penggunaan sukun. Ini mengingatkan pentingnya penelitian lanjutan dan dokumentasi tradisi agar pemanfaatan sukun lebih ilmiah, aman, dan bisa diwariskan ke generasi muda. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari proyek mini kita ini yaitu menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Sunda tentang manfaat sukun sebagai obat tradisional masih rendah dan lebih banyak diketahui oleh generasi tua melalui pengetahuan turun-temurun, bukan pendidik formal juga. Namun sukun paling sering dimanfaatkan terutama untuk mengobati diabetes dan tekanan darah tinggi dengan cara dikukus. Namun pengalaman ini tentang dosis dan penggunaannya tepatnya masih minim. Hasil ini menegaskan bahwa pelestarian pengetahuan tradisional melakukan pembuktian ilmiah agar manfaatnya dikembangkan lebih sebagai pengobatan komplementer aman dan efektif. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga penelitian ini bisa menjadi langkah kecil untuk menjaga warisan budaya sekaligus membuka potensi ilmiah dari tanaman lokal seperti sukun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.